Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya sedang dolan ke rumah Pak Dr. Andes Imam Sugiantono MH MHum SE MHum yang ada di Ngebulen Kraton Yogyakarta. Saya sengaja menemui Pak Imam ini karena Pak Imam sebetulnya masih sebagai Rektor Sekolah Tinggi Ekonomi Kerjasama Yogyakarta. Mantan. Langsung saja saya bertanya kepada Pak Imam. Apa kabar Pak Imam Sugiantono? Wah, ini lama tidak ketemu Pak Imam. Ini saya sengaja mencari Anda untuk tahu kabarnya Pak Imam ini. Seperti apa Pak Imam sekarang ini kabar Anda? Ya, saya mulai kerja di STI Kerjasama, jadi dosen tahun 87. Saya adalah alumni Universitas Gadjah Mada, baik S1 maupun S2. Ya. Kemudian untuk sarjana ekonomi reguler saya lulusan Widya Mataram. Selama menjadi dosen di STI Kerjasama, saya mengajar MKDU. Jadi mengajar masalah mata kuliah Pancasila, baik Pancasila yuridis kenegaraan 1, 2, dan masalah filsafat Pancasila selama 24 tahun. Ada Dokter Andesnya filsafat toh ya? Saya Dokter Andes S1 filsafat, ya. S2 juga filsafat, kemudian saya reguler ekonomi di Widya Mataram. Ya sekarang rektornya Universitas Widya Mataram Pak Profesor Edi Suwanti Hamid ya? Ya, saya tahu. Sekarang ini Edi ya. Suwanti Hamid. Saya mengajar itu selama 24 tahun mengenai itu. Dan dulu saya pernah ngajar di mana? Yana Badra dan sebagainya. Tapi STI ini sekarang hancur lebur. Sekolah Tinggi Ekonomi Sekolah Tinggi Kerjasama. Ilmu Ekonomi Kerjasama. Terakhir Anda sebagai rektor ya? Saya terakhir sebagai rektor periode 2003, 2007, 2007, 2011. Saya beserta jajaran saya, yaitu pembantu ketua 1, 2, dan 3, itu selama 8 tahun tidak terbayarkan kompensasinya. Tidak digaji? Tidak digaji sama sekali. Padahal kok bisa Pak? Padahal itu ada SK dari SS Periodinegrat, salah satunya merupakan pendiri Yayasan Pendidikan Kerjasama. Ya, walaupun itu mengenai orang tua saya, tapi saya tidak tidak mempermasalahkan itu. Yang jelas saya akan secara formal, yuridis formal, ya, mengenai penagihan hak saya dan jajaran saya mengenai kompensasi sebagai ketua STI atau rektor, serta pembantu 1, 2, dan 3. Karyawan Anda dibayar juga enggak? Ini mengenai karyawan. Karyawan itu ada yang ikut kubu kita dan ada ikut kubu lawan. Keduanya sekarang sedang diproses di Polda. Saya walaupun saya tahu mengenai karyawan itu, tetapi itu sudah bukan wewenang saya karena sudah ditangani Polda dan belum terselesaikan sampai sekarang. Jadi karyawan yang ikut saya 110 lebih dan sana 130 atau mungkin tempat saya 130 itu sekarang jadi satu menuntut sisa gajinya. Dan sekarang ditangani oleh Polda DIY. Saya tidak akan berkomentar mengenai masalah itu. Saya ingin berkomentar mengenai nasib saya dengan pembantu ketua 1, 2, dan 3 yang sampai sekarang tidak terbayarkan. Padahal saya mengikuti Bumadi Busindu, yaitu yayasan yang benar. BPPTS. BPPTS itu Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta, yaitu yayasan. Amal usahanya adalah STI Kerjasama. Setelah eksekusi Mahkamah Agung, saya diangkat oleh Yemo Hadi sebagai rektor. Sebagai rektor selama yang pertama oleh Yemo Hadi, yang kedua oleh saudara
Putut Cahyono. 2 periode saya mengangkat pembantu ketua 1, 2, 3 sampai sekarang tidak terbayarkan. Ini saya sudah melalui jalur formal, artinya sudah melakukan penagihan lewat Pak Hilarius sebagai pihak saya. Sudah datang ke kurator. Kurator mengatakan bahwa sisa budel pilot itu 104 miliar. Ya. 104 miliar diserahkan pada Yusron. Ya. Pada Yusron, kemudian Yusron itu siapa itu? Yusron itu penasihat hukum, advokat ya? Ya, advokat. Kemudian diserahkan kemudian sama Agus Ambaryoto berdua diketemukan sama saya di Gerbok. Dia mengatakan uang itu diserahkan kepada Naim Muhtadi sebanyak 104 miliar. Jadi Naim itu apa? Bukan anggota yayasan, bukan apa? Bukan ya orang di luar yayasan. Ngakunya apa dia? Ngakunya caretaker. Ya, ngakunya caretaker karena sejak itu beliau ini datang 2016. Padahal saya tuh sudah 87 itu sudah jadi dosen, karyawan dan sebagainya. Itu menguasai 104 miliar. Saya sudah melalui jalur itu dan sebagainya. Justru saya dilaporkan oleh Naim tadi sebagai pemeras. Pemeras mengenai itu. Nah, laporannya sudah mau ditingkatkan ke penyidikan. Kok bisa Pak Imam? Kok bisa seperti itu? Saya tidak tahu saya. Saya tahu. Saya tuh pengalaman mengenai masalah-masalah ini sejak Kapoldanya Pak Wahyu Saranto. Karena dilisusnya itu perkaranya di Bantul. Pada waktu itu Pak Basuno sebagai Kapolres dan Pak Rekwanto. Pak Rekwanto itu Pak Kapolres. Dulu ya sudah ngomong-ngomong sama saya dan sebagainya ya. Tapi sampai sekarang belum terselesaikan. Dan Anda tetap terus terjolimi ya? Maka dari itu Yayasan Pendidikan Kerjasama ini ya tidak akan mungkin selesai kalau tidak terjun langsung, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai Kepala Pemerintahan Negara NKRI, orang nomor 1 di Indonesia, dan Bapak Kapolri Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI sebagai orang nomor 1 di Kepolisian RI. Ya, oleh karena itu kedua orang inilah menurut saya yang bisa menyelesaikan masalah Yayasan Pendidikan Kerjasama yang ada di Jogja. Ini bermasalah betul ini. Karyawan ting Gleser tidak ada jeluntrungnya, tapi sudah ditangani oleh Polda. Saya sekarang terlapor di Polda. Nah, sekarang ini Anda frustrasi atau putus asa atau seperti apa? Enggak. Saya tuh tidak frustasi, tidak putus asa, Pak. Kalau memang saya salah, salah mengenai hak saya, saya sebagai ketua SSI selama 2 periode tidak dibayar. Menurut hukum tata cara pemerintahan negara kita, baik pidana maupun perdata, ya. Saya mohon kepada Bapak Joko Widodo maupun kepada Kapolri, kalau memang saya salah, tembak saja ya. Saya ini sadar, saya adalah lulusan Gajah Mada dan dosen Pancasila. Kalau saya ngomong mengenai Pancasila, artinya berhari-hari tidak akan putus. Oleh karena itu saya mohon kepada kedua orang tersebut untuk mengusut tuntas secara komprehensif mengenai Yayasan Pendidikan Kerjasama. Total ya, simultan ya. Iya, yang salah siapa? Boleh kalau saya ditembak dan apa? Loh, Anda sekarang ini merasa kewalik-walik gitu, digurang-gurang gitu. Oh iya. Saya melalui jalur yang sudah benar, ternyata dilaporkan seperti ini. Saya tidak mengesampingkan Polda DIY. Saya tidak mengesampingkan Polda DIY. Tapi sejak Kapoldanya Pak Wahyu Saranto sampai
kabelnya sekarang tidak pernah terselesaikan dengan baik. Oke. Ya. Ya. Oke Pak Imam, sampai di situ nanti lain kali kita bisa sambung lagi. Terakhir Anda bicara. Ya, baik. Saya hanya mohon kepada Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai kepala negara, presiden, kepala pemerintahan, dan Bapak Kapolri sebagai orang polisi nomor 1 di Indonesia, Dr. Andes